Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang keuangan negara, yakni makna dasar apa sih sebenarnya keuangan negara itu. Pembahasan kita kali ini penting, terutama untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah analisis keuangan negara. Jadi sebelum kita menganalisis keuangan negara itu sendiri, kita harus memahami apa sebenarnya makna keuangan negara. Oke ya, tentu yang pertama yang harus kita pahami adalah pengertiannya. Nah, untuk mengambil pengertian keuangan negara, kita perlu merujuk atau mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Di dalam dokumen tersebut, keuangan negara dimaknai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban tersebut dalam hal ini hak dan kewajiban dari pengelola negara. Oke, selanjutnya pengertian keuangan negara juga bisa kita maknai dari beberapa sisi. Ini ada 4 sisi ya yang bisa memaknai keuangan negara. Yang pertama ada dari sisi objek, yang kedua dari sisi subjek, yang ketiga dari sisi proses, dan yang keempat dari sisi tujuan. Yang pertama dari sisi objek, dimaknai sebagai semua hak dan kewajiban termasuk kebijakan dan kegiatan fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan. Nah, sedangkan dari sisi subjek, artinya pengelolanya itu adalah semua yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pemda, lalu kemudian perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Lalu yang poin nomor 3 dari sisi proses. Nah, dari sisi proses berarti dari sisi kebijakan gitu ya. Dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pertanggungjawabannya. Nah, yang terakhir di poin keempat ada dari sisi tujuan. Nah, tentu tujuannya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara untuk mencapai tujuan bernegara, yakni salah satunya yang terpenting adalah mensejahterakan warga negaranya. Nah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 juga menyampaikan ruang lingkup. Apa saja ruang lingkup keuangan negara? Itu ada 9 poin. Ya, yang pertama ada hak negara, yakni hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang serta melakukan pinjaman. Lalu kemudian poin nomor kedua itu kewajibannya. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan ke pihak ketiga. Lalu poin nomor 3, 4, 5, dan 6 ini secara ringkas bisa kita maknai sebagai penerimaan, seluruh penerimaan dan pengeluaran negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan poin nomor 7, kekayaan negara atau daerah, baik yang dikelola sendiri maupun dikelola pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah. Nah, kemudian poin nomor 8 juga ada kekayaan pihak lain, tapi yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Lalu poin yang terakhir nomor 9 kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Untuk poin 7, 8, dan 9 ini bisa kita berikan contoh, kita gambarkan melalui skema-skema badan usaha milik negara maupun daerah, kemudian skema-skema kerjasama investasi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tentang ruang lingkup keuangan negara itu secara sederhana dari ke-9 tadi ya penjelasannya itu bisa kita kelompokkan menjadi penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan keuangan negara. Yang pertama penerimaan ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ternyata penerimaan dan pendapatan negara itu dibedakan ya maknanya. Penerimaan itu berarti uang yang masuk ke kas negara, yang sudah benar-benar masuk ke kas negara. Sedangkan pendapatan itu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kalau dilihat dari sisi akuntansi, penerimaan negara itu basis pencatatannya berarti berbasis kas. Kalau yang pendapatan berarti berbasis akrual. Nah, contohnya pendapatan negara itu misalnya surat-surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah. Oke, lalu kemudian yang kedua dari aspek pengeluaran. Ternyata dari aspek pengeluaran itu di dalam pengelolaan keuangan negara ada dua ya maknanya. Ada pengeluaran negara atau uang kas yang keluar dari kas negara.
Ada juga belanja negara. Nah, belanja negara ini yang membuat pembeda ya atau yang unik gitu ya. Karena di pengelolaan keuangan yang lain misalnya pengelolaan swasta ya, perusahaan itu nggak ada yang namanya belanja ya, adanya pengeluaran, biaya gitu kan. Kalau di negara itu ada yang namanya belanja. Nah, belanja itu kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi misalnya contohnya adalah belanja itu biasanya dimaknai pengeluaran yang tidak akan kita terima kembali gitu ya di masa yang akan datang. Jadi contohnya ya belanja, pegawai ya, gaji-gaji pegawai, kemudian belanja bunga, maksudnya membayar bunga, bunganya saja, bunga pinjaman gitu ya, belum pokoknya. Tapi kalau pengeluaran negara itu punya makna yang mungkin lebih luas gitu ya. Jadi bisa jadi pengeluaran yang akan kita terima kembali. Contohnya di poin nomor 3 ini. Jadi ada pembiayaan itu ada penerimaan, ada pengeluaran. Jadi penerimaan pembiayaan ada, pengeluaran pembiayaan ada. Apa sebenarnya pembiayaan itu? Jadi setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Contoh dari penerimaan yang perlu dibayar kembali berarti artinya hutang ya. Jadi negara melakukan hutang kepada pihak lain gitu ya. Berarti penerimaan saat ini yang perlu dibayar kembali di masa yang akan datang. Nah, kalau yang pengeluaran saat ini akan diterima kembali di masa yang akan datang. Contohnya dalam skema-skema investasi gitu ya dan penyertaan modal di bank di badan usaha milik negara atau daerah. Itu pengeluaran saat ini yang akan memperoleh penerimaan di masa yang akan datang gitu ya. Oke. Oleh karena itu sering ya pembiayaan ini disebut terminologi lain dari utang dan atau piutang negara. Oke, selanjutnya bidang keuangan negara itu bisa kita bagi menjadi 3 subbidang. Nah, satu subbidang pengelolaan fiskal, yang kedua subbidang pengelolaan moneter, yang ketiga subbidang pengelolaan kekayaan negara yang disahkan. Oke, kalau yang fiskal bagi yang belum tahu untuk pengelolaan fiskal artinya fiskal itu intinya mudahnya kita pahami adalah penerimaan dan pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, sedangkan kalau bidang pengelolaan moneter itu ranah kekuasaannya bank sentral ya. Jadi misalnya berapa jumlah uang beredar gitu ya, kebijakan mencetak, mengedarkan uang gitu ya, lalu mengatur suku bunga perbankan dan lain sebagainya. Itu subbidang pengelolaan moneter. Lalu kemudian kalau subbidang pengelolaan keuangan negara yang disahkan berarti artinya ini aset-aset negara atau uang-uang negara yang disertakan pada badan-badan usaha milik negara ataupun daerah. Oke, ini menggambarkan tentang kekuasaan ya, ruang lingkup kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, presiden itu pemegang kekuasaan utama sebenarnya dalam pengelolaan keuangan negara. Hanya saja dalam pelaksanaannya itu dikuasakan gitu ya. Dikuasakan yang pertama kepada Menteri Keuangan, selanjutnya pada menteri atau pimpinan lembaga yang lain gitu ya. Lalu kemudian yang konsep kedaerahan ya ke gubernur, bupati atau wali kota selaku kepala Pemda. Oke, yang pertama Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal yang tadi ya. Jadi mewakili pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu kemudian ada menteri atau pimpinan lembaga. Nah, ini selaku pengguna anggaran ya atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Kementerian Keuangan pun juga sebenarnya masuk ke dalam menteri atau pimpinan lembaga yang menggunakan anggaran juga masuk. Cuman double ya jadi kuasanya. Jadi yang satu dia bisa mengelola fiskal juga sebagai wakil negara terhadap pemilikan kekayaan gitu ya yang dipisahkan. Di sisi lain dia juga sebagai pengguna anggaran. Kalau di luar Menteri Keuangan berarti hanya sebagai pengguna gitu ya, pengguna anggaran atau pengguna barang. Oke, lalu kemudian untuk yang di daerah, karena gubernur, bupati, wali kota itu selaku kepala Pemda, pemerintah daerah, maka diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili
pemerintah pusat gitu ya dalam kepemilikan kekayaan di daerah yang dipisahkan. Oke ya. Nah, kekuasaan presiden di sini tidak termasuk kewenangan di bidang moneter gitu ya. Karena moneter itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Jadi misalnya tadi sudah saya sebutkan bahwa moneter itu kebijakan mengeluarkan dan mengedarkan uang. Nah, yang dilakukan oleh bank sentral. Oke, nah ini terlihat ya di dalam bagian ini, kenapa tidak termasuk moneter. Nah, karena eh, nah pemerintah itu terdiri dari pelaksanaan fiskal itu terdiri dari pemerintahan pusat gitu ya, lalu kemudian pemerintah provinsi, lalu kemudian pemerintahan kabupaten atau kota. Nah, sedangkan yang moneter itu ada di lembaga pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi dipisahkan dari keuangan fiskal di sini. Nah, siapa yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan? Yang pertama ada BUMN atau BUMD ya. Dalam hal ini BUMN atau BUMD itu ada yang bergerak di keuangan ya, memang usaha gitu ya untuk memperoleh profit, ada yang non profit. Nah, kemudian selain BUMN dan BUMD itu ada lembaga moneter. Nah, di dalamnya termasuk bank sentral gitu ya. Lalu kemana? Lalu ada juga lembaga-lembaga non moneter. Misalnya yang di luar pemerintahan gitu ya. Berarti masih di dalam lingkup keuangan negara tapi di luar pengelola fiskal, misalnya lembaga non moneter, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga menggunakan keuangan negara dalam proses operasionalnya. Nah, kemudian kita perlu memaknai juga paradigma pengelolaan keuangan negara. Nah, ada paradigma lama dan paradigma baru gitu ya. Kalau paradigma lama itu fundamental distrust ya atau kontrol input. Jadi fokusnya ke input ya, pemasukannya bagaimana, lalu pengeluarannya itu digunakan untuk apa saja. Anggarannya itu line item ya. Jadi misalnya kalau kementerian A ya itu fokus kepada kementerian itu sendiri gitu ya. Kalau di Pemda juga gitu, tidak kurang terkait antara satu line dengan yang lainnya gitu ya. Misalnya antar kementerian dan lain sebagainya. Lalu kontrolnya kontrol komitmen. Jadi kurang fleksibel ya dalam pelaksanaan di lapangannya. Lalu kemudian verifikasinya cukup dokumen pembayaran dan kontrol akuntansi. Tapi untuk paradigma baru itu penekanannya bukan di inputnya ya, berapa uang yang masuk yang harus dikeluarkan, yang harus dikelola, tapi hasilnya. Jadi bagaimana hasilnya itu nyata, outputnya fokusnya bukan input lagi gitu. Lalu kemudian anggaran adalah rencana. Jadi kalau yang lama kontrol komitmen ini rencana, jadi lebih fleksibel penerapannya di lapangan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi karena kita fokusnya bukan input tapi hasil. Lalu kemudian yang ketiga penekanan pada kebijakan, misalnya rencana bergulir ya. Jadi maksudnya eh, bagaimana kebijakan itu berkesinambungan dari waktu ke waktu gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga ada klarifikasi internasional. Jadi klasifikasi internasional maksudnya bagaimana dengan anggaran tersebut, keuangan tersebut kita bisa diperhitungkan atau meningkatkan citra kita di global gitu ya, di internasional, di mata internasional. Oke, lalu fleksibel tadi sudah saya jelaskan. Kalau ini kontrol komitmen, ini fleksibel. Jadi let the manager manage ya. Maksudnya setiap setiap pengguna anggaran itu berhak untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang tadi. Jadi karena kita fokusnya hasil, jadi boleh menyesuaikan di lapangan gitu ya. Nah, ini juga ditandai dengan yang kemarin reformasi birokrasi ya, di mana otonomi daerah ya dimulai otonomi daerah itu, jadi masing-masing kepala daerah itu berhak untuk menentukan arah pengelolaan keuangan daerahnya mau fokus ke sektor yang mana misalnya, karena tiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda. Lalu akuntabilitas, jadi pengukuran kinerja ya. Nah, jadi kinerjanya yang diukur. Oke. Nah, ini kesimpulannya gitu ya, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi
intinya kalau dulu financial administration, jadi administrasinya yang difokuskan, kalau sekarang sudah mulai ke financial manajemennya, jadi manajemen keuangannya, bukan administrasi aja gitu ya. Nah, jadi semangat yang melandasi let the managers minute atau kalau dulu itu top down gitu ya, atau dari pusat langsung ke daerah gitu ya, apa kata pusat, tapi sekarang bisa bottom up ya. Jadi dari daerah, masing-masing kepala daerah punya suara aspirasi masing-masing atau punya apa namanya keunggulan wilayah masing-masing yang berbeda bisa disuarakan ke pusat gitu ya. Lalu pengendaliannya checks and balance mechanism. Jadi checks and balance mechanism itu cross check ya antara inputnya berapa, outputnya, hasilnya, dampaknya gitu ya. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pemaknaan dasar keuangan negara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.